Just looking for the sports channel, Gary. Halo teman-teman, welcome back to Gojira Sport Channel. Kali ini Aing mau bahas film lagi seperti kemarin dan kemarinnya lagi. Kali ini Aing mau bahas film yang adalah kelanjutan dari film yang kemarin Aing bahas. Film ini berjudul Final Destination 2 2003. Film ini tidak jauh berbeda dengan film Final Destination pertama yang kemarin Aing bahas. Film ini masih menceritakan tentang sekelompok manusia yang berusaha menghindari kematian. Hanya saja dikemas dengan cara yang berbeda, visualisasi dan efek CGI yang lebih berbeda dan jauh lebih pasti ya, meskipun dirilis tahun 2003. Dan karena masih menceritakan tentang kematian, bagi kalian yang di bawah umur harap jangan nonton ya. Oke lah, tanpa lama-lama langsung aja kita cekidot. Sombong amat. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah televisi yang membicarakan tentang sebuah kecelakaan pesawat, dan ada beberapa orang yang berhasil selamat karena keluar dari pesawat sebelum pesawat tersebut mengalami kecelakaan. Namun beberapa orang tersebut tiba-tiba meninggal dengan cara yang berbeda-beda. Dan kalau kalian ingat, ini adalah serangkaian alur cerita film Final Destination yang pertama tahun 2000 yang kemarin Aing bahas. Gak tahu, link di deskripsi. Kemudian nampak seorang ciwi-ciwi bernama Kimberly yang akan menaiki mobil pergi liburan dengan kawan-kawannya. Setelah mereka semua kumpul, mereka pun berangkat. Namun oli di mobil mereka mengalami kebocoran. Lalu saat di tengah jalan, mentang-mentang punya mobil, ngetawain orang sembarangan, kata si nenek. Lalu saat mereka terhenti di pertigaan jalan tol, mereka pun berhenti dulu untuk menunggu lampu hijau. Lalu saat lampu hijau, mereka pun berangkat dan masuk ke jalan tol. Semuanya terlihat normal dan mereka semua bercanda-canda. Namun di belakang mereka ada seekor polisi yang mengejarnya karena mereka sedang minum minuman. Kimberly yang menyetir langsung tancap gas dan kabur-kaburan hingga ada sebuah truk pengangkut kayu. Namun tali penyangga kayu yang ada di belakang truk tersebut tiba-tiba lepas dan menyebabkan kayu-kayunya menyelinding. Dan disinilah semuanya dimulai. Sama seperti Final Destination yang pertama, itu cuma bayangan Kimberly aja. Namun semua hal yang terjadi setelahnya benar-benar seperti apa yang ia bayangkan. Mulai bis yang apa yang akan lewat selanjutnya, terus musik radio apa yang akan diputar selanjutnya, nenek-nenek yang kurang asem, semuanya sama. Lalu karena ia berpikir itu adalah sebuah ramalan, ia pun langsung menyegat semua mobil yang akan lewat di belakangnya. Lalu seekor polisi pun datang menghampirinya dan berbicara dengan dia apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Kimberly menjelaskan ia melihat bayangan kecelakaan hebat yang akan terjadi. Namun ya pasti namanya juga manusia, ia pun tak percaya. Namun benar, truk kurang asem yang akan menyebabkan kecelakaan benar-benar lewat dan tak lama kecelakaan pun terjadi. Namun Kimberly, friend and orang-orang yang dicegat oleh Kimberly semuanya berhasil selamat. Namun tiba-tiba ada sebuah truk mabok yang tiba-tiba lewat dan menghantam mobil milik Kimberly. Kimberly pun diselamatkan oleh Pak Polisi, namun kawan-kawannya harus rela terbakar. Kimberly pun menangis histeris apa tentang kejadian yang baru saja terjadi. Lalu mereka semua yang selamat pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Namun mereka semua terbukti tak bersalah. Tapi Kimberly masih dicurigai karena hanya dia yang tahu apa yang akan terjadi, padahal semua itu belum terjadi. Kimberly pun menjelaskan firasatnya, namun tetap tidak ada yang percaya. Namun polisi yang menyelamatkan Kimberly tadi masih sedikit percaya sih.
Karena Kimberly, polisi tersebut berhasil selamat, dan karena polisi tersebut, Kimberly pun juga berhasil selamat. Namun manusia yang dicegat oleh Kimberly tidak ada satupun yang percaya dan hanya menganggapnya omong kosong. Lalu mereka semua pun pulang ke rumahnya masing-masing. Lalu manusia yang di pikiran yang ada di firasat Kimberly terbakar dan ditabrak truk sedang di rumahnya membuat mie instan. Namun mie instan yang niatnya ingin ia hangatkan tiba-tiba kemasukan sesuatu. Tapi ya karena dia nggak fokus, ia pun langsung manggang aja tiba-tiba. Lalu ia pun membuka sebuah kotak yang isinya adalah sebuah cincin dan sebuah jam tangan electrical. Tapi tiba-tiba oven yang dibuat menghangatkan mie tiba-tiba meledak karena konslet ya. Lalu cincin yang akan ia kenakan tiba-tiba masuk ke gorong-gorong di wastafelnya. Ia pun berusaha mengambilnya dan berhasil. Namun tangannya kesangkut akibat sebuah jam tangan yang ia kenakan. Ia pun kesulitan untuk melepaskannya. Apalagi ovennya pun juga belum diperbaiki dan terjadi kebakaran hebat. Dan pria tersebut berusaha untuk melepaskan tangannya dan berhasil. Lalu ia pun keluar lewat tangga darurat dan melihat apartemennya sudah kebakaran. Namun tiba-tiba ia kepeleset mie instan dan terjatuh di pecah-pecahan kaca. Ia pun tak bisa berdiri dan knock out. Lalu tiba-tiba tangga yang ada di atasnya tiba-tiba jatuh dan menimpa kedua bola matanya. Ia pun tewas seketika. Lalu Pak Polisi tadi pun mengecek-ngecek internet mengenai kematian dan terlihat beberapa kecelakaan aneh yang menimpa seseorang, dan salah satunya adalah kecelakaan mengenai korban-korban yang berada di Final Destination yang pertama, entah dalam kejadian pesawat maupun tentang kejadiannya sendiri-sendiri, semuanya ada di situ. Lalu si Alex yang kemarin ternyata meninggoy di sebuah gang karena kecelakaan misterius juga. Namun pacar si Alex, killer yang tadi itu masih selamat sampai sekarang. Lalu terlihat seorang manusia perempuan yang lagi lupa Ingmah. Lalu wanita tersebut dan korban-korban yang berhasil selamat yang tadi menonton televisi mengenai kecelakaan yang baru saja terlewatkan oleh mereka. Lalu berita lain memperlihatkan sebuah kecelakaan yang menewaskan seorang pria yang baru saja memenangkan lotre, dan orang tersebut adalah yang tadi kecocol sebuah tangga. Kimberly pun juga nonton berita itu, namun ia selalu mendapat firasat-firasat yang buruk-buruk dan berpikir bahwa mereka yang selamat akan tewas juga seperti Louis. Oh ya, Louis itu yang tadi kecocol tangga ya. Dan ia pun mengecek internet dan melihat ada seorang wanita bernama Claire yang adalah satu-satunya korban yang berhasil selamat dari kecelakaan tragis yang kemarin di pesawat Final Destination yang pertama. Claire kini berada di sebuah rumah sakit jiwa. Lalu si Kimberly pun pergi menuju ke rumah sakit jiwa yang ada Claire-nya. Ia pun bertemu dengan Claire dan bertanya soal apa yang terjadi saat kecelakaan pesawat tersebut terjadi. Lalu Claire pun membicarakan semuanya. Kimberly pun meminta bantuannya karena ia juga mengalami hal yang sama. Namun Claire tak ingin melakukan hal tersebut karena takut ia akan mati. Lalu Kimberly pun pergi dan menganggap Claire adalah seorang pengecut. Sedangkan di tempat lain Kimberly dan polisi tersebut sedang berbincang-bincang. Lalu Kimberly menyangka bahwa anak bernama Tim dan ibunya yang bernama Nora akan menjadi korban yang selanjutnya. Namun tiba-tiba mereka berdua mendapat serangan dari beberapa ekor merpati. Lalu Kimberly menyangka bahwa mereka berdua akan mati karena merpati. Lantas mereka berdua pun langsung pergi menuju ke tempat anak tersebut. Sedangkan di tempat lain, seorang anak yang juga menjadi salah satu korban yang berhasil selamat di kecelakaan tadi lagi diperiksa giginya karena mungkin ada sesuatu ya. Dan di tempat anak tersebut diperiksa giginya, mereka selalu mendapat gangguan dari merpati. Lalu selang air yang ada di pinggirnya tiba-tiba bocor dan alat pernapasannya pun terputus. Alhasil ia pun kesulitan untuk bernapas, apalagi ada sebuah mainan yang menyangkut di mulutnya. Ia pun hampir sakaratul maut namun diselamatkan oleh seorang suster. Kemudian para dokter yang lain pun sedang mengusir seekor merpati dan melanjutkan pemeriksaannya. Lalu saat bocah tersebut selesai periksa, ia pun akan pulang dengan ibunya. Dan di situ Kimberly dan Pak Polisi pun juga sudah sampai, tapi tidak ada hal yang terjadi. Namun bocah tersebut merasa kesal dengan kumpulan seekor merpati yang mengganggunya saat pemeriksaan. Ia pun menginjak-injak merpati tersebut, namun tanpa sengaja ia menyenggol seorang pekerja yang membawa sebuah kaca yang sangat tebal. Dan tanpa sengaja tombolnya kepencet dan menyebabkan kaca tersebut terjatuh dan menimpa bocah malang tersebut. Bocah tersebut pun hancur berkeping-keping. Kimberly dan Pak Polisi pun
pun kaget bukan main, begitu pula dengan ibu bocah tersebut. Lalu Pak Polisi tersebut pun mengajak Nora karena Nora lah yang akan menjadi korban selanjutnya. Namun Nora tak ingin karena ia ingin melihat anaknya yang sudah hancur berkeping-keping. Lalu Kimberly dan Pak Polisi pun pulang ke rumah Pak Polisi tersebut. Namun di rumahnya sudah ada Claire yang datang dan memberanikan diri untuk menolong Kimberly. Lalu Claire mengajak mereka berdua untuk menuju ke sebuah pemakaman, dan di sana ada satpam penjaga makam yang kemarin ada di Final Destination yang pertama. Si Claire meminta bantuannya karena ialah yang paling paham soal kematian. Dan di sana juga ada mayat Louis dalam keadaan tanpa mata. Namun penjaga makam tersebut hanya berkata, hanya kehidupan baru yang dapat mengalahkan kematian. Lalu pria tersebut menyuruh Kimberly untuk selalu mengikuti tanda-tandanya. Lalu mereka semua pun pergi ke sebuah tempat pengisian bahan bakar untuk mengisi BBM. Namun di tempat tersebut ada banyak sekali tanda-tanda yang sangat mengerikan. Mulai dari listrik yang rusak, terus ada orang yang ngerokok, anjing-anjing yang menggonggong. Bahkan Kimberly pun mendapat firasat di mana ia sedang mengendarai sebuah van putih. Lalu ia jatuh ke sebuah danau dan tenggelam. Bahkan saat ia sadar pun mulutnya seperti dipenuhi oleh air. Lalu Pak Polisi ingat bahwa ada seorang wanita hamil yang mengendarai van putih saat kecelakaan tersebut terjadi, dan sepertinya dialah yang akan menjadi korban yang selanjutnya. Tapi mereka berpikir jikalau anak yang ia kandung lahir sebelum ia meninggoy, berarti jalan kematian akan terputus dan mereka semua akan berhasil lewat dari kematiannya. Mereka pun segera pergi untuk mencari ibu Halil tersebut. Lalu Pak Polisi tersebut pun mencari maklumat tentang van putih tersebut dan akhirnya berhasil menemukan identitas sang ibu hamil. Lantas mereka semua pun pergi untuk mencarinya. Lalu mereka semua pun berkumpul ke sebuah gedung untuk mencari-cari siapa yang akan tewas selanjutnya. Mereka semua pun akhirnya percaya tentang kematian yang akan datang. Namun si Nora masih berduka atas kematian anaknya tersebut. Lalu saat berbincang-bincang, si Claire hampir saja terbacok oleh sebuah papan selancar. Namun ia berhasil selamat. Sedangkan polisi yang lain pun juga berhasil menemukan van putih beserta sang ibu hamil. Lalu Nora lebih memilih untuk mati dan menemui keluarganya di surga, karena kini hanya ia yang tersisa. Lalu si Kribul, si pemotor pun juga ingin pergi karena ia masih tak mempercayai mereka semua. Sedangkan si Gondrong lagi beres-beres barang dan hampir saja ia tertimpa oleh barang-barang tajam, namun ia berhasil selamat. Lalu Nora dan si Kribul menaiki sebuah lift dan di dalamnya ada seorang kakek-kakek tua yang membawa banyak sekali tangan-tangan palsu. Lalu si Kribul mendapat sebuah firasat di mana ia melihat sebuah bayangan yang berupa kakek-kakek yang membawa banyak sekali pengait, yang adalah kakek-kakek yang ada di lift tadi itu ya. Lalu ia pun memberitahukannya kepada yang lain. Lalu mereka pun segera untuk mencari Nora dan si Kribul. Sedangkan di sisi yang lain, Nora sedang diambung-ambung oleh kakek-kakek kurang ajar itu. Namun tanpa sadar tiba-tiba ponselnya berbunyi, lalu Nora pun mengambilnya. Namun tanpa ia sadari rambut-rambutnya kesangkut oleh pengait-pengait yang dibawa kakek-kakek itu. Lalu sang polisi pun menelpon Nora dan bicara bahwa seorang pria dengan pengait akan membunuhnya. Dan benar saja, pengait di tangan palsu tersebut tiba-tiba menarik rambutnya sampai si Nora pun akhirnya mulai merasa kesakitan. Lalu si Nora pun keluar, namun lift yang rusak pun menjepit kepalanya. Si Nora pun bertambah kesakitan, namun si Claire dan seorang wanita membantunya. Namun percuma saja, kepalanya pun terjepit hebat dan ia pun mulai merasa kesakitan dan akhirnya badannya pun berhasil keluar tanpa kepala. Ya, kepala Nora terpinggol. Si Kribul yang kaget bukan main pun kembali masuk ke kamar yang di sana ada orang-orang yang tadi, dan ia pun mengambil pistol milik Pak Polisi dan hendak bunuh diri. Namun ternyata pistol desert angle-nya belum di-reload dan alhasil si Kribul pun tak jadi mati karena kini bukan gilirannya tapi giliran si wanita hamil. Kemudian keesokan harinya mereka pun mencari wanita hamil tersebut. Sedangkan wanita hamil tersebut sedang ditahan di Polres terdekat. Namun wanita tersebut hampir saja ingin melahirkan, namun si polisi yang menjaganya tak ingin ia lahir di sini. Lalu pria tersebut terpaksa harus mengendarai sebuah mobil van putih. Lalu di sisi yang lain, mereka semua yang berhasil selamat pun bercerita-cerita. Ternyata mereka semua pernah mencurangi kematian.
seperti wanita yang nyetir di mana ia rencananya akan pergi ke sebuah pesta yang dimana pesta tersebut mengalami kebocoran gas dan semua tamu di situ tewas. Namun si wanita yang menyetir tersebut tidak datang karena bis yang ia naiki menabrak seorang gadis yang adalah pacar Carter di Final Destination yang pertama. Sedangkan di sisi yang lain, ibu hamil pun juga semakin sekarat dan akan segera dibawa ke rumah sakit. Lalu mobil van putih dan mobil yang dinaiki oleh Kimberly salipan, namun mobil yang dinaiki Kimberly bannya meleduk sehingga menyebabkan mobilnya hilang kendali dan menabrak sebuah peternakan dan hampir saja mereka semua mati. Apalagi si mbak supir yang hampir saja tertusuk sebuah pipa tajam. Namun si Kribul terluka di dadanya. Namun si mbak supir nggak bisa keluar karena ia tertahan sebuah kayu yang besar. Lalu seorang anak ternak hendak menolongnya namun tak bisa. Hingga datanglah polisi dan menolong si Kribul sekaligus membantu si mbak supir. Lalu sebuah mobil van milik reporter pun datang dan membicarakan apa yang terjadi. Namun karena vannya menabrak sebuah batu menyebabkan sebuah bensinnya bocor. Lalu Pak Polisi mendapat kabar bahwa si wanita hamil sudah berada di rumah sakit dan akan segera melahirkan. Lalu Mbak supir yang terjebak di dalam mobil hendak ditolong oleh para petugas. Namun karena Pak petugas menggeprek mobil dengan terlalu keras menyebabkan bantal di setir mobil menyala dan menyebabkan kepala si Mbak supir pun akhirnya terjeblos pipa tajam di belakangnya. Lalu rokok yang dibawa oleh Mbak supir pun terjatuh mengenai minyak dari van reporter tadi. Lalu api pun menyala menuju van reporter. Lalu Pak Polisi hendak mendatangi si gondrong yang lagi ngupil. Namun dahan pohon di atasnya tiba-tiba jatuh dan si Pak Polisi pun langsung tiarap. Dan secara kebetulan van reporter pun meledak dan menyebabkan sebuah pagar kawat pun terlempar dan mengenai si gondrong, dan si gondrong pun harus terbelah menjadi 3. Lalu Kimberly, Pak Polisi dan si Clear pun pergi ke rumah sakit untuk menjemput si wanita hamil dan si Kribul. Lalu saat di tengah jalan Kimberly mendapat firasat di mana ia seperti dicekik oleh seorang perawat bernama Kalarjian. Lalu Kimberly berpikir bahwa seorang perawat bernama Kalarjian akan mencekik si ibu hamil. Sedangkan di rumah sakit si ibu hamil pun sudah mulai mengenek-enekkan untuk mengeluarkan bayinya, namun ada sedikit masalah. Sedangkan si Kribul pun juga sudah berada di rumah sakit, namun ada beberapa kejadian yang menyebabkan ia menjadi kesulitan bernapas karena tabung gasnya copot. Lalu Clear, Pak Polisi dan Kimberly pun juga sudah sampai. Lalu mereka bertiga membagi tugas. Clear mencari si Kribul, sedangkan Pak Polisi dan Kimberly mencari ibu hamil dan dokter dan si perawat Kalarjian. Sedangkan si Kribul pun juga sudah mulai sekarat. Lalu mereka berdua pun mengejar Kalarjian yang berhasil kabur. Lalu selangga si Kribul pun akhirnya copot tertarik sebuah kabel listrik. Lalu si Kribul pun sakaratul maut. Lalu Pak Polisi pun mencegah Kalarjian untuk menemui si ibu hamil. Lalu Kimberly pun melihat ibu hamil sudah mulai mengeluarkan bayinya dan bayinya pun lahir. Lalu mereka semua pun merasa senang. Lalu si Kribul pun juga sudah melewati masa-masa sakaratul mautnya. Namun si Kimberly mendapat firasat lagi bahwa si ibu hamil ternyata tidak tewas saat kecelakaan beruntun sebelumnya. Dan kelahiran bayinya itu tidak berarti apa-apa tentang jalan kematian. Lalu apa hubungannya dengan sebuah van yang tenggelam? Lalu Kimberly kembali mengingat bahwa orang yang berada di dalam van yang tenggelam tersebut tangannya berdarah. Lalu mereka berpikir si Kribul. Lalu Clear pun mengecek si Kribul, namun saat ia membuka pintunya, sebuah kabel listrik pun konslet dan meledak. Clear dan si Kribul pun tewas di tempat. Lalu saat Kimberly melihat tangannya berdarah seperti di firasatnya. Lalu ia berpikir bahwa ialah yang tenggelam. Lalu ia melihat ada sebuah ambulan. Lalu ia pun menyetirnya dengan abal-abal dan menenggelamkan diri di sebuah danau. Namun Pak Polisi pun menolongnya. Lalu saat sadar Kimberly sudah berada di sebuah ruangan dan sedang dirawat oleh dokter Kalarjian. Namun keadaannya seperti sedang mencekiknya. Namun Pak Polisi menjelaskan bahwa si Kimberly sempat mati, namun ia kembali hidup. Dan dengan itu berarti jalan kematian pun berhenti karena si Kimberly mati suri. Dan itu semua berkat Kimberly.
Kimberly. Lalu keesokan harinya mereka berdua pun diundang untuk acara barbekuan di sebuah ladang tempat kecelakaan kemarin. Lalu seorang anak bernama Brian pun hendak memasak barbeku, namun ia hampir saja tertusuk batang sate. Lalu ibunya menjelaskan bahwa si Brian hampir saja tewas saat kejadian kemarin, di mana ia hampir saja ditabrak sebuah van reporter, namun diselamatkan oleh si Gondrong. Lantas film pun berakhir mungkin.